berkat dalam. Anak-anak sehat dan bahagia kan? Walau sampai saat ini kita masih dalam situasi pandemi virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan selalu bersukacita dan bahagia. Pada hari ini, Bu Agnes akan mendampingi anak-anak dalam mempelajari pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4, materi menghormati hidup. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas 10 firman yang Kau berikan kepada kami sebagai pedoman hidup kami. Semoga melalui pelajaran hari ini kami semakin mampu mewujudkan dan melaksanakan 10 perintah-Mu dalam hidup kami sehari-hari, khususnya perintah-Mu yang kelima tentang jangan membunuh, yang bertujuan supaya kami mampu menghormati hidup diri sendiri dan seluruh ciptaan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan dari kita mempelajari materi menghormati hidup ini adalah: 1. Dapat menuliskan 3 tindakan yang dilakukan untuk menjaga kehidupan. 2. Membacakan salah satu ayat dalam kitab suci tentang menghormati hidup. 3. Menyebutkan 3 cara di masa pandemi corona ini dalam menghormati hidup. Anak-anak, suatu hari seorang ibu akan pergi ke sekolah untuk mengantar anaknya mengambil tugas. Sebelum berangkat sekolah, anaknya bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu tidak memakai masker?" Ibu menjawab, "Oh iya ya nak, terima kasih ya nak sudah diingatkan." Anak-anak, sikap anak yang mengingatkan ibunya menunjukkan si anak menghormati, menjaga hidup ibunya. Karena di masa pandemi virus corona ini, untuk terhindar dari virus, setiap orang diwajibkan memakai masker. Karena dengan memakai masker, ia telah melindungi dirinya dan juga orang lain. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari, mendalami Alkitab, Kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 tentang 10 perintah Allah atau firman Allah, khususnya ayat 13, perintah Allah kelima, jangan membunuh. Dan juga Injil Matius 5 ayat 21 sampai 24 tentang jangan membunuh. Perintah Allah kelima dari 10 perintah Allah adalah jangan membunuh. Perintah ini melarang adanya pembunuhan dengan sengaja, yaitu mengambil nyawa tanpa izin atau perintah hukum. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah
berdamai lebih dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Anak-anak, inti dari pelajaran kita hari ini adalah hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. Betapa bahagia yang menyadarinya. Hidup ini sudah diberikan kepada kita, namun ada saatnya hidup ini bukan milik kita, yaitu pada saat kematian Tuhan mengambil kembali hidup yang diberikan kepada kita. Hanya Tuhan yang berhak mengambil hidup manusia. Manusia tidak boleh mengambil hidup orang lain. Manusia tidak boleh membunuh orang lain atau bunuh diri. Bunyi perintah kelima dalam 10 perintah Allah yaitu jangan membunuh. Dapat diartikan secara positif agar orang menghormati hidup. Dalam Injil Matius 21-24, Yesus berkata bahwa bukan hanya yang membunuh yang harus dihukum, tetapi yang marah pun harus dihukum. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Oleh Yesus, kita diajak untuk tidak suka marah dan mendendam. Yesus memerintahkan kepada kita supaya membangun perdamaian. Bahkan apabila akan berdoa, masih memiliki kemarahan dendam dengan orang lain, ia diwajibkan untuk pergi berdamai lebih dahulu. Hendaklah kita selalu berusaha menciptakan hidup yang rukun dan damai dengan sesama. Tidak saling mengejek, mau menghargai orang lain, dan berteman dengan siapa saja. Itu berarti sudah menghormati kehidupan. Anak-anak, tugas untuk kalian pada hari ini adalah tulislah dengan indah niatmu dalam mewujudkan sikap menghormati kehidupan. Anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Baik, puji syukur atas pelajaran tentang menghormati hidup yang telah kami pelajari hari ini. Semoga dengan pelajaran ini kami semakin menyadari akan pentingnya menghormati kehidupan. Bimbinglah kami untuk dapat menghormati hidup kami dengan mengasihi sesama dan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Dalam